Hai, salam kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesehatan mental. Jujur li, tema mengenai kesehatan mental sangat menarik perhatian saya dan menjadi poin utama yang sering saya bahas di kelas-kelas WhatsApp saya. Kesehatan mental menjadi salah satu faktor penentu vibrasi kita berada di getaran yang seperti apa. Karena kalau kesehatan mental kita kurang baik, maka kita akan sulit fokus untuk berkonsentrasi untuk mewujudkan impian kita. Loa itu kan tentang hukum tarik-menarik. Apapun yang sering kita pikirkan dan rasakan, itu yang akan mendatangi hidup kita. Tapi dengan kondisi kesehatan mental yang kurang baik, maka secara tidak sadar kita akan sering memikirkan kesulitan kita, permasalahan yang sedang kita hadapi, dan itu sangat menguras energi kita. Saya ambil contoh, misalnya kita uring-uringan, pengennya marah sama orang lain, bawaannya kesel terus, menghadapi hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Di sini yang terjadi adalah respon kita terhadap kejadian yang kita alami di keseharian hidup kita. Respon tersebut merupakan hasil dari hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kita marah-marah sama orang lain itu sebetulnya bukan tentang orang tersebut, tapi tentang hubungan kita dengan diri kita yang buruk. Seperti sering saya katakan, hanya orang yang marah kepada dirinya sendiri yang dapat marah kepada orang lain. Jadi kalau hubungan dia dengan dirinya sendiri tidak diperbaiki, maka gelombang vibrasinya akan terus-menerus berada di getaran low vibes. Serajin apapun orang tersebut berafirmasi, tapi kalau hatinya penuh dengan amarah, ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan lain sebagainya yang sejenis, maka afirmasinya akan percuma. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan atau prasangka negatif tentang segala sesuatu, maka kondisi orang tersebut termasuk yang dikategorikan sebagai pikirannya sakit atau mentalnya sakit. Jadi untuk memulai menyehatkan kembali mentalitas kita perlu melakukan pembersihan, ya, membersihkan atau menata terlebih dahulu pikiran-pikiran kita, karena ini yang paling mudah dilakukan daripada langsung mengubah perasaan kita. Karena perasaan kita itu timbulnya dari pikiran-pikiran yang hadir di benak kita. Tapi pikiran tersebut hadir dari pola yang sudah tertanam di alam bawah sadar atau di otak kanan kita. Jadi yang namanya pembersihan sebetulnya pembersihan otak kiri kita, otak kanan kita di alam bawah sadar, dan juga di cakra jantung kita. Karena setiap emosi negatif yang terpendam, yang tidak dikeluarkan gitu ya, misalnya kita memendam amarah, memendam pendapat gitu ya, apa-apa kita telan sendiri aja. Nah itu semua akan tertumpuk di cakra jantung kita, dan itu yang menjadi memblok atau menutup pintu rezeki, pintu solusi, nggak bisa hadir ke hidup kita. Proses pembersihan ini dimulai dengan Anda bisa mulai mengulang kalimat cinta, yaitu Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Atau DF, doa freedom, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan bebaskanlah aku, terima kasih. Kata Tuhannya bisa diganti sesuai dengan keinginan Anda yang biasanya Anda lakukan, misalnya diganti Yesus atau Sang Maha Esa atau Sang Hyang Widi, itu bebas aja ya. Dengan melakukan KC, kalimat cinta atau DF, doa freedom ini, kita lagi menata dan melatih otak kiri kita untuk fokus hanya ke KC dan DF. Keduanya juga membuat kita makin terfokus kepada Tuhan dan meningkatkan energi Tuhan dalam jiwa raga kita, mengingat kembali Tuhan yang maha mencintai dan memelihara hidup kita. KC dan DF juga dapat melepaskan tumpukan sampah batin yang ada di cakra jantung kita. Kemarin Dr. Joe Dispenza menyarankan juga
agar kita melakukan meditasi yang terfokus pada satu objek di saat tertentu. Dan ini dapat dilakukan kapanpun. Misalnya saat kita sedang berjalan, kita rasakan, kita amati, perhatikan langkah kaki kita yang sedang berjalan, tumit, paha, bagian-bagian kaki kita perhatikan dan kita resapi detik demi detik saat kita berjalan. Kita hadir penuh mengamati semua yang dialami organ tubuh kita saat berjalan. Itu namanya juga meditasi ya, fokus pada sesuatu di satu momen. Kalau kita mau berlatih meditasi yang hening sambil tutup mata juga boleh. Memperhatikan nafas yang keluar masuk. Lakukan sekitar 5-10 menit setiap hari. Kalau itu rutin dilakukan, maka beberapa bulan saja sudah akan terasa hati kita semakin nyaman, semakin tenang. Dan ketika kita sudah terbiasa merasakan ketenangan, maka dalam keseharian kita akan terus merasa tenang. Ketenangan itu seperti saat kita doa yang khusyuk sekali, yang sangat mendalam. Kenyamanan tersebut yang kalau bisa hadir setiap saat di sepanjang harinya kita, nah itu akan sangat bagus untuk mempercepat terwujudnya impian kita. Kesehatan mental sangat berhubungan dengan pikiran-pikiran kita. Mungkin ada di antara kita yang sering merasa nggak tahan dengan satu masalah yang sedang dihadapi. Sebetulnya bukan nggak tahan dengan masalah yang dihadapi, tapi nggak tahan dengan pikiran negatif yang lalu lalang di benak kita. Ini istilahnya pikiran yang liar atau si monkey mind. Jadi kita perlu memberikan seperti tubuh fisik ke pikiran kita. Kita berikan tubuh fisik gitu ya ke teman kita ini, teman seperjalanan hidup kita. Jadi seperti kita punya teman yang sering mengoceh. Nah, pikiran kita adalah teman kita yang sering mengoceh. Jadi kita adalah kesadaran, kita adalah sang pengamat yang mengamati pikiran-pikiran kita atau sedang mengamati teman kita yang lagi ngoceh tadi. Kita bukanlah pikiran-pikiran kita, tapi kita adalah yang sedang mengamati saja pikiran-pikiran kita tanpa terbawa ke pikiran-pikiran kita. Jadi hanya sifatnya mengamati dan memaklumi teman kita yang ngoceh ini. Setiap saat kita berpikir yang negatif yang kemana-mana, sadari itu bukan kita. Kita adalah yang sedang mengamati pikiran-pikiran kita. Sehingga kita dapat memilih merespon teman kita yang mengoceh ini dengan santai. Setiap kali ada pikiran negatif, ada rasa sakit hati mungkin di hati kita bisa perhatikan daerah jantung kita, daerah dada, mana bagian yang terasa sakit tersebut ya, terasa kesal, itu daerah mana. Lalu kita bisa usap daerah dada kita yang terasa sakit tersebut, lalu kita bilang relax dan lepaskan. Saya memilih untuk rileks dan melepaskan perasaan sakit ini, pikiran-pikiran negatif ini. Dan pikiran negatif itu kalau nggak ditanggapi juga nanti lama-lama hilang dengan sendirinya. Karena kita melakukan aktivitas lain. Jadi jangan terlalu serius dengan pikiran-pikiran negatif kita. Terus berlatih KC sama DF yang tadi yang rajin. Maka dengan pikiran dan perasaan yang membaik, pasti perubahan dalam hidup kita akan mulai terasa. Ada usaha, ada hasil. KC sama DF dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, terus menerus dilakukan. Dalam keseharian gak apa-apa sambil beraktivitas. Pokoknya semakin rajin, semakin cepat membaik kehidupan kita. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri kamu atau value kamu, ingin melatih kesadaran diri, atau juga meditasi, dapat mengikuti layanan kelas-kelas WhatsApp saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!